Salam jumpa dengan seri diskusi publik Syndicate Update yang diselenggarakan oleh para sindiket. Syndicate Update secara daring, forum diskusi publik seri kali ini mengangkat tema yang sedang menjadi pembicaraan di ruang publik terkait dengan pernyataan Presiden Jokowi beberapa hari lalu untuk menghentikan wacana perpanjangan jabatan presiden. Judul kita pada seri diskusi kali ini, Syndicate Update Daring, adalah Stop Suarakan Perpanjangan Jabatan Presiden. Titik 2, lalu. Kita highlight kata lalu dengan tanda tanya untuk mempertanyakan apakah statement Presiden Jokowi untuk menghentikan atau menyetop, untuk melarang para menterinya untuk menyuarakan isu penundaan pemilu, wacana perpanjangan jabatan presiden, apakah sungguh betul-betul final dan tertutup. Nah, kita akan mendiskusikan dengan beberapa narasumber yang sudah hadir bersama kita. Saya sapa dulu yang pertama, Firdika Rizky Utama. Halo Firdi. Selamat siang, salam sehat. Firdika Rizky Utama adalah peneliti para sindiket. Terima kasih Firdi. Berikutnya saya sapa Mas Niki Fahrizal. Apa kabar Mas Niki? Alhamdulillah sehat. Mas Niki Fahrizal, Niki Fahrizal adalah peneliti CSIS. Nanti kedua peneliti muda ini akan melihat dari perspektif politik. Lebih Mas Firdi nanti, Mas Niki akan melihat bagaimana perspektif hukum dan juga mungkin politiknya juga. Nanti akan segera bergabung bersama kita politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, anggota DPR RI, Bang Masinton Pasaribu. Saat ini beliau sedang kunjungan kerja di daerah Yogyakarta, dan nanti mohon izin untuk agak terlambat, sekitar pukul 15, pukul 3 sore baru bergabung bersama kita. Saya lagi terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir untuk membahas diskusi kita yang sedang menjadi topik hangat pada kesempatan ini. Terima kasih juga kepada teman-teman komunitas diskusi para sindiket yang sudah hadir melalui Zoom dan YouTube. Dan juga terutama sekali teman-teman rekan-rekan media yang sudah hadir melalui Zoom dan juga kanal YouTube para sindiket. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Mas Firdi, Mas Niki, dan Bang Masinton yang mungkin mendengarkan di sana, saya memberikan pengantar sedikit. Diskusi kita ini ingin merespon sebenarnya. Apakah setelah pernyataan Pak Jokowi yang mengeluarkan larangan untuk para menteri dan semua jajaran pemerintah untuk menghentikan, menyuarakan wacana soal penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden ini sudah benar-benar case close, katakanlah. Case close clearly. Nah, itu pertanyaannya, apakah benar-benar sudah tertutup rapat sangat-sangat jelas gitu? Apakah masih terbuka wacana dan gerakan ke sana? Jadi pertanyaan kita, bagaimana pernyataan ini bisa diterjemahkan dan dijalankan oleh para pembantu presiden, para menteri, dan juga partai-partai koalisi? Beberapa menteri sudah menyatakan untuk menghentikan wacana ini, tak patuh pada presiden. Beberapa partai juga sudah mengatakan patuh pada perintah presiden. Tapi kan himbauan ini hanya berlaku untuk menteri, pejabat pemerintah, katakanlah begitu, dan hanya dalam koridor menyuarakan saja. Mas Firdi, Mas Niki, menyuarakan, mewacanakan. Kalau tindakan-tindakan, gerakan-gerakan, upaya-upaya lain yang dilakukan baik oleh menteri
oleh pembantu presiden atau pihak lain kan tentu masih mungkin. Apakah begitu kondisinya? Itu akan kita bahas dalam diskusi kita. Tapi yang jelas pernyataan Presiden Pak Jokowi ini menurut kami belum case close clearly. Jadi belum secara jelas menutup kemungkinan apakah perpanjangan jabatan presiden, penundaan pemilu, isu amandemen konstitusi yang terkait dengan jabatan presiden atau tidak, apakah benar-benar sudah tertutup atau belum. Menurut kami belum. Analisa kami belum. Jadi belum case close secara clearly urusan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden ini. Sehingga ada dua isu yang perlu kita cermati nanti oleh Mas Firdi dari dimensi politik dan mungkin Mas Niki dari perspektif hukum dan politik. Soal jabatan presiden itu sendiri dan juga soal penundaan pemilu. Nah, mestinya kan Presiden Jokowi harus memberikan jaminan kepastian politik. Apalagi di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi, ancaman krisis dan mungkin krisis ekonomi yang mungkin sedang datang mengancam. Sehingga untuk menghadapi krisis ancaman ketidakstabilan ekonomi dan mungkin ketidakpastian ekonomi yang seberapa kali diungkapkan Pak Jokowi, mestinya Pak Jokowi bersama orang-orang lingkar presiden, para menteri semua, jangan kemudian menimbulkan dispute, perdebatan, polemik yang justru memancing ketidakpastian politik. Nah ini alih-alih mewacanakan soal isu-isu terkait politik, sebenarnya ada persoalan ekonomi yang sekarang kita hadapi. Nah, nanti ada beberapa hal yang mungkin akan dibahas oleh Firdi dulu dengan pendekatan politik, kemudian ke sejarah, lalu nanti oleh Mas Niki Fahrizal. Silakan Firdi dimulai dulu. Bagaimana? Lalunya itu bagaimana? Lalu apakah sudah case close ataukah masih terbuka? Lalu bagaimana kita bisa mengawal isu ini secara lebih baik ke depan? Silakan Firdi. Oke, terima kasih Mas Hari, Mas Niki atas kesempatannya. Salam sehat semuanya teman-teman. Untuk terus bekerja dalam sisanya dua tahun ini aja, nggak ada lagi, mungkin cuma setahun, karena setahun lagi adalah mungkin akan terbengkalai dalam loyalitas partai apa, karena kalau dalam harus bekerja lebih sungguh-sungguh, PR buat Jokowi tidak mungkinan misalnya Jokowi harus efektif pemerintahan presiden ini, begitu juga para terorganisir dengan Bab 4 kayak gitu. Dan saya pikir masyarakat pernyataan bicarakan lagi bahwa ada dalam dua Omnibus Law yang sangat diam. Ini menurut saya menjadi presiden bahwa kelompok pro demokrasi jalannya isu ini kan presiden. Ini agak jelek diterima di yang perlu di Zoom dan juga di YouTube kurang terdengarnya baik. Mungkin salah, ada beberapa jalur internet di situ. Harusnya pakai Paranet A. Baik. Sambil menunggu Firdi, ada 3 isu berseliweran selama ini presiden kemarin. Halo, Mas. Ya, bagus Firdi. Oke. Ya. Ya. Udah ini jangan cepat puas, jangan bicarakan lagi, ini sudah menyebutkan bahwa pintu sudah tertutup untuk menurut saya ini ada ada bisa dengan cepat akselerasi yang harus paling dicerahkan, harus mengorganisasikan diri dengan counter gagasan buruk bagi dalam 2 periode ini. Jokowi masih sudah sangat mengental, kali ini akan menjadi semakin mengental, katakanlah masih catatan buruk buat Jokowi. Ekonomi juga akan meruntuhkan, Mas. Baik Firdi, terima kasih. Mohon maaf untuk yang menyimak, teman-teman yang menyimak di YouTube, kalau audio dari Firdi kurang jelas karena mungkin sedang ada koneksi internet yang kurang bagus di sana. Di posisi Firdi sedang dicoba diperbaiki. Baik. Terima kasih Firdi. Sebenarnya kan ada 3 isu dengan statement presiden hari ini. Adalah soal kondisi pandemi, kondisi ekonomi juga persaingan tinggi, seakan-akan menjadi penundaan pemilu, sehingga dijawalkan isu jabatan presiden untuk jabatan posisi yang sama diutak-utik apakah Pak Jokowi kan amandemen konstitusi itu sendiri. Dan memang santer
ada gerakan-gerakan untuk mengarah ke sana. Memang proses politik sedang dialog dan lobby-lobby politik manuver sedang berlangsung, tetapi memang arahnya adalah pada upaya-upaya untuk melakukan semacam sidang istimewa secara politik, kekuatan politik menyelenggarakan. Nah, bagaimana tiga isu melihat sebenarnya konstitusi ini coba dipermainkan dengan amandemen, mendompleng katakanlah isu-isu macam itu, bagaimana Mas membaca? Ya, selamat siang Mas Ari Media. Ya, nonton film Netflix ya, judulnya John Luke. Sudah banyak penambahan jabatan, operasi politik, upaya-upaya tersebut, menyebarkan narasi tersebut. Kalau saya melihatnya dari 3 pernyataan, mungkin 4 pernyataannya Presiden Jokowi, saya ingin melihatnya kita tetap eling lan waspodo ya, dalam artian tetap ingat bahwa pernyataan itu bisa berubah. Lalu kita harus tetap ingat bahwa mengingatkan kepada Presiden Pak Jokowi bahwa Bapak itu masa jabatannya 2 kali, lalu sudah pernah mengatakan pernyataan-pernyataan yang taat pada konstitusi. Nah, waspada dalam artian tetap waspada bahwa manuver-manuver politik yang tidak mencerminkan konstitusionalisme ya tetap akan terjadi. Jadi kita harus tetap berpegang teguh pada konstitusi kita hari ini bahwa pembatasan masa jabatan itu adalah konsensus politik kita bersama, bahwa kita pernah hidup di 2 masa presiden yang masa jabatannya ini tanpa batas ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sebenarnya pengalaman itu harus ditarik menjadi lesson learned bagi kita. Bahwa jangan pernah otak-atik soal itu. Tapi kan hanya beberapa kelompok tidak menarik pelajaran itu gitu. Kita hanya bisa sekali lagi nih bisa membawa kesejahteraan gitu. Di era demokrasi yang hari ini kita yakini, demokrasi konstitusional yang kita yakini bahwa sirkulasi kepemimpinan, kaderisasi partai politik itu adalah intinya. Dalam artian ya memang ya kita harus percaya bahwa demokrasi bisa menghasilkan pemimpin yang dipilih secara berkala. Dan baik buruknya pemimpin itu, kapasitasnya baik atau tidak, itu bergantung kepada bagaimana kita melakukan seleksi, ya partai politik, seleksi kadernya seperti apa, seleksi orang-orang yang terpercaya, orang-orang punya kapasitas, lalu warga negara terus mengkritisi, mengisi wacana publik dengan kritis bahwa pemimpin ke depan harus seperti ini. Jadi memang seperti itulah demokrasi konstitusional. Tapi kalau misalkan kita meneruskan wacana-wacana ini artinya kita tidak percaya ya. Tidak percaya soal ini. Dan ini bahaya. Apabila diteruskan lalu terjadi amandemen, ya, amandemen kelima, khusus untuk mengubah ini, dengan justifikasi segala hal, yang terjadi apa? Yang terjadi ada 3 hal menurut saya. Yang pertama, itu akan dimulai namanya instabilitas konstitusional. Ketika instabilitas ya, seperti dikatakan Mas Firdy tadi, bahwa polarisasi akan makin tebal, ya, lalu akan terjadi ini, wacana sengit, sehingga masyarakat terbelah lagi, itu yang terjadi. Lalu yang kedua, apabila naik levelnya tidak bisa ditanggulangi, kita akan masuk ke dalam krisis konstitusional. Nah, di sini mulai legitimasi pemerintah sudah dimulai dipertanyakan, lalu mungkin terjadi pembangkangan sipil, lalu terjadi juga yang namanya people's power, dan ini mungkin apabila terjadi krisis konstitusional. Dan paling akhir, ya tingkatan paling akhir adalah ini dinamakan kegagalan tatanan konstitusional kita. Apakah ini yang menginginkan? Tentu saja tidak kan. Nah, makanya hari ini lalu seperti apa ya? Lalu kita harus mengawal terus yang bukan-bukan gitu. Hanya ingin menambah jabatan. Kalau mau amandemen, apa yang ingin diperbaiki di masa mendatang? Sistem apa yang mana yang ingin kita perbaiki? Jelas gitu. Ada kebutuhan hukum dan kebutuhan politik jelas. Bahaya sekali ya. Lalu kalau saya ingin menanggapi gitu pimpin ya. Ini penting sekali bahwa terjadi ya, sampelnya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ini kan hasil dari ya kan, dari kota, lalu gubernur, baik itu terus-menerus, kita bisa terus reguler ada pemimpin yang teruji gitu. Karena apa? Tahan lokal ya, baik kota, kabupaten, provinsi. Nah, ini apabila kita potong yang dengan wacana hari ini yang beredar ya, wacana konstitusional yang beredar jabatan, ini akan merusak apa yang sudah kita bangun. Sekali dirusak, akan lebih dalam oleh elit politik ya, elit politik yang dalam 1 bulan terakhir ini. Lalu mengenai cara-cara ini memang tadi Mas Firdy sudah menyinggung bahwa Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja atau sebelumnya lagi Undang-Undang KPK dan sebagainya.
ini ada satu instrumen hukum yang disebut autocratic legalism. Jadi instrumen yang digunakan ya sah, secara hukum sah, tetapi apa yang terjadi dampaknya adalah memangkas pilar-pilar demokrasi. Jadi nampaknya memang sah, jadi memang hukum dipangkas seluruh pilar-pilar demokrasi. Nah ini yang harus kita awasi terus, kita kritisi terus cara-cara seperti ini di masa-masa sulit hari ini ya. Jangan sampai cara ini digunakan untuk memangkas pilar-pilar yang ada di dalam konstitusi kita, pilar-pilar demokrasi kita. Nah memang amandemen kelima ini benar-benar isu yang seksi menurut saya, isu yang sangat menegangkan. Karena apa ya? Karena muatannya banyak. Yang pertama kan awalnya PPHN, tiba-tiba Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menghentikan soal isu PPHN ini, GBHN ini. Lalu kan tetap beredar mengenai perpanjangan masa jabatan. Meskipun Pak Jokowi sudah mengatakan wacananya harus stop. Tapi bagi saya sebagai warga negara Republik yang baik, kita harus mengkritisi apapun bentuknya itu. Itu dari saya, Mas. Terima kasih, Mas Niki. Sisi konstitusi dan politik kita berjalan. Kondisi yang terjadi kan isu amandemen politik, instabilitas demokrasi. Apakah selama atau menyuarakan soal konstitusi terkait dengan PN itu upaya pandemi, ekonomi naik, ekonomi tinggi, kepuasan publik, approval rating yang tinggi, sehingga wacana-wacana terkait jabatan presiden itu kemudian Mas Firdy, beberapa hal yang mungkin bisa menjadi catatan saya, Bang Masinton. Pertama, mohon maaf ini karena YouTube mengalami gangguan sehingga ada beberapa persoalan ke depan makin baik ini dalam diskusi kita. Ada 3 isu ya. Saya juga memancing diskusi kita. Yang pertama adalah yang kemudian diwacanakan soal penundaan pemilu. Nah, suarakan penundaan, perpanjangan, dan bagaimana itu bertemu dalam tindakan-tindakan. Yang pertama, ketika pemilu tetap berlangsung sesuai jadwal penundaan pemilu, saya pikir untuk memastikan bahwa penjadwalan antara KPU, Bawaslu, dan KPU bersama penundaan pemilu ini dan harus segera diikuti dengan bersama jajaran pemerintah dan para menteri. Yang pertama, upaya pertama adalah memastikan segera berjalan penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu terpilih. Yang kedua, masa jabatan KPU yang 2022 itu akan berakhir 11 April. Baru akan berakhir. Dan mestinya penyelenggara pemilu yang baru, ya 2027, itu segera pada nanti 11 April. KPU, Bawaslu, periode 2 adalah angkanya adalah bagaimana setelah tentu adanya pertemuan Bawaslu bersama pemerintah dan DPR pemilu dan anggaran pemilu. Nah, karena memang 2022 ini beberapa hari lagi sebelum masuk masa sangat pendek untuk menuju 15 April. Pemerintah bersama partai politik tentu bahwa penyelenggaraan pemilu dan yang jelas pembukaan itu pendaftaran parpol dari 11 April. Mestinya kapan pertemuan konsolidasi dengan KPU dari tahapan pemilu adalah pendaftaran parpol pemilu 2024 pada 1 Agustus 2022. Nah, ini adalah upaya-upaya konkret yang perlu dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung 2024, bukan penundaan pemilu, tetapi pemastian pemilu di presiden. Itu yang isu pertama soal penundaan pemilu. Yang isu kedua terkait jabatan presiden. Saya pikir Presiden Jokowi harus lebih eksplisit memberikan pernyataan kepada publik. Yang pertama adalah perlu statement tegas dari Presiden Pak Jokowi bahwa Presiden Jokowi cukup 2 periode saja. Jadi memang Pak Jokowi bahwa ketika di polemik menimbulkan gerakan-gerakan dan ada pernyataan tegas dari Presiden bahwa wakil Presiden cukup 2 periode saja sesuai dengan konstitusi. Jadi itu saja. Dan nanti pemilu 2024 merupakan akan menutup keraguan publik periodisasinya. Itu isu kedua. Seperti menutup untuk periode DPR untuk amandemen untuk kebutuhan mengakomodasi saja. Jadi tidak ada sebenarnya kebutuhan lagi untuk melakukan amandemen konstitusi, apalagi memasukkan untuk jabatan presiden. Jadi sehingga isu-isu manuver-manuver gerakan ini dilakukan pada periode di rejim ini Presiden Jokowi Ma'ruf itu bisa betul-betul ditutup. Dan memang sangat beresiko melakukan amandemen konstitusi di tengah kondisi ketidakstabilan politik, di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi yang sedang mengancam kita. Pun lagi secara etik dan moral memang amandemen konstitusi mestinya
tidak dilakukan untuk mengamandemen pasal-pasal atau kebutuhan yang memang terkait dengan kepentingan politik dari rezim yang sedang berkuasa. Ini kan merupakan batasan-batasan moral yang perlu kita sepakati sehingga menjamin bahwa isu penundaan pemilu, wacana jabatan presiden 3 periode dan kemudian amandemen konstitusi itu bisa benar-benar secara legal, bukan secara legal ya, secara politik itu benar-benar bisa kita tutup dan sesuai dengan arahan Pak Jokowi kita benar-benar fokus mengatasi persoalan ekonomi, ketidakpastian ekonomi global yang sekarang sedang mengancam terkait dengan bagaimana pangan dan energi. Itu beberapa memantik lagi diskusi kita. Nah, bagaimana Mas Firdy dan Mas Niki, penundaan pemilu, jabatan publik dan masyarakat politik ya, case close clearly. Nah, itu bagaimana bisa fokus. Ini kan ada posisi mengajak fokus menyelesaikan pangan dan kemudian energi. Karena sekarang dan komunikasi membuka kan berjalan, tapi kemudian ada ketidakpastian politik oleh partai-partai politik, oleh pemerintah katakanlah bersama semua stakeholder, sehingga kita benar-benar bisa fokus pada persoalan-persoalan konkret yang dihadapi masyarakat. Bagaimana Firdy? Lanjutkan, silakan. Iya, terima kasih, sangat besar dan mendasar dan ini butuh kerja sungguh-sungguh gitu dari pemerintahan Joko Widodo, entah bukan cuma hanya Presiden Jokowi tapi juga seluruh jajaran, bahwa demokrasi itu bicara dengan aspirasi. Saya melihat justifikasi bahwa presiden itu baik dan kemudian menjadi dasar untuk mereka para elit politik untuk melakukan, misal ada menteri misal mengatakan bahwa ada big data, tapi ketika ditanyakan siap diuji atau enggak, ini mereka kan tidak terbuka. Ini kan hanya klaim-klaim semua yang ya semua orang juga bisa klaim. Kalau tadi ketika Mas Niki bilang bahwa konstitusi di atas sampai presiden itu sudah teruji, tapi sayangnya saya melihat bahwa aspirasi ini tidak di grab lagi oleh Jokowi. Dapat gitu di tahun 2014 dan 2019, tapi lagi-lagi meninggalkan masyarakat, baiknya pada kekuatan elit politik katakanlah para oligark yang hanya mementingkan kepentingan. Justru saya melihat bahwa ada motif ekonomi di balik ekonomi bisnis gitu. Kemudian selama pandemi, kalau Mas Ari tadi bilang ekonomi pasca pandemi ini sedang membangkit, saya melihatnya bahwa mungkin ada pejabat yang kemudian juga punya pengaruh gitu di pemerintahan yang coba selama pandemi merasa uangnya belum balik, bisnisnya modalnya belum balik, kemudian ingin menambahkan lagi, ingin balik modal lah, minimal balik modal untuk kalau tidak untung. Ada banyak aspek yang seperti itu. Saya ini hanya menduga ya, hanya menganalisis, jangan-jangan ada yang seperti ini, dan kemudian isu ini dorong bahwa mereka ingin balik modal, dan Jokowi juga mungkin, ini saya bilang mungkin ya, mungkin senang-senang aja, bahwa biasa kan kalau misalnya saya melihat dalam sejarah misalnya Pak Harto gitu ya, saya bukan kemudian menstigma orang Jawa, tidak, tapi kemudian melihat bagaimana dalam sejarah konteksnya bahwa ketika Pak Harto kemudian ingin dinaikkan lagi, kemudian ya ini kan aspirasi mereka, bukan aspirasi saya, dan kemudian juga saya bisa melihat bahwa jangan-jangan Jokowi juga seperti itu, bahwa yang nanti sampai kalau misal ada wacana itu menaik lagi, ya Jokowi jangan mudah bilang ini kan bukan aspirasi saya, melainkan aspirasi rakyat, katakanlah entah rakyat yang mana itu bisa diatur ya seperti kemarin misalnya ada perkumpulan abdesi kepala desa yang banyak media kemudian mengungkap bahwa ini disetting di segala macam. Menurut saya ini sudah operasi politiknya sudah sedemikian rupa bahwa harus jalan 3 periode gitu Mas. Jadi menurut saya yang harus ditegaskan tadi ya dibilang Mas Ari, bahwa ya harus Jokowinya yang bilang sendiri bahwa ya kan gampang, misal gitu ya, saya patuh terhadap konstitusi yang berlaku hari ini, cukup 2 periode cukup, dan tidak ada amandemen. Itu kan semudah itu sebenarnya kalau kalau Jokowi gitu lah ya, PD bahwa dia ingin tetap 2 periode, tapi kan sampai hari ini dia nggak bicara seperti itu Mas. Dan lagi-lagi kemudian ya masyarakat menjadi korbannya. Masyarakat yang tadi dibilang kemudian ada eskalasi politik di masyarakat, di grassroots akan ada perpecahan. Begitu juga misalnya masyarakat yang ya mau nggak mau nih anggota DPR itu lagi yang mereka anggap mungkin hari ini gitu ya, yang sudah kinerjanya buruk, ya mau nggak mau kan kemudian ada efek ya Mas, ada efek bukan cuma presiden yang ditunda gitu, masa jabatannya diperpanjang, tapi juga anggota DPR dan juga kepala-kepala daerah. Dan ini
menurut saya menjadi PR besar gitu, bahwa yang semestinya ada regenerasi kepemimpinan di masyarakat, suksesi istilahnya Mas Ari, tapi kemudian terhenti karena kepentingan-kepentingan semu atau kepentingan hanya segelintir orang yang mungkin di balik ada di balik pemerintahan Jokowi yang ingin mendompleng popularitas dan kemudian kinerja Jokowi. Dan kalau ya menurut saya itu Mas, itu dulu Mas sebelum yang lain. Karena ini acara live, kesulitan untuk mengakses diskusi kita. Kami mohon maaf. Tapi pada sisi lain memang kendala tertentu ketika memang ada gangguan koneksi internet yang sedang kami hadapi. Secara live yang ada di YouTube itu mengalami gangguan, sehingga banyak beberapa teman yang kemudian pindah di... Oke, Mas Niki. Yes, mohon maaf juga internet ini. Ya, agak sedang trouble. Tidak biasanya disengaja sehingga... Baik, ya mungkin ada yang di jam gitu sehingga diskusi kita agak terhambat hari ini karena memang baik saja. Ketika menegaskan stop suarakan perpanjangan jabatan presiden, penundaan pemilu. Nah, lalu ini menurut saya harus diikuti, harus dilanjutkan dengan seruan presiden itu harus diteruskan dengan tindakan-tindakan konkret yang nyata dari pemerintah, dari para menteri di kabinet dan juga partai koalisi yang tadi saya sebutkan terkait penundaan pemilu. Pemerintah harus memastikan bahwa penjawalan mulai dari pelantikan KPU segala macam sudah dipastikan itu akan habis. Kalau nanti sudah di-approval oleh DPR, itu belum dilantik, itu tentu ada sesuatu, itu tentu gapnya jauh sekali dengan pernyataan presiden, sehingga perlu ada tindakan konkret untuk memastikan statement presiden untuk memastikan periode saja. Bukan apakah Presiden Jokowi, presiden cukup tongkat estafet. Nah, ini kan Mas Niki, Jokowi cukup, tapi kan bisa membuka ke Prabowo, Pak Jokowi kan bisa. Itu kan bahwa Jokowi Maruf sampai buka peluang untuk bagaimana sepakat bahwa kita kunci bahwa erang bukan tabu, bukan kondisi konteks secara ekonomi untuk bukan kemudian jadi benar-benar kan ini tindakan lanjutnya. Yang pertama ya. Mohon maaf saya boleh ikut. Baik Pak, nanti ditanya. Ya, nanti di sesi jawab. Terima kasih Pak Ilya. Oke, ya. Itu tepat waktu ya. Ini penting sekali ya. Dalam artian memang untuk memastikan pemilu tepat waktu, artinya pemerintah dan penyelenggara pemilu KPU Bawaslu segera membereskan hal-hal yang menjadi legal technicalities ya, atau teknis legalnya. Jadi pertama soal pendaftaran, verifikasi, lalu surat suara seperti apa, logistik surat suara ya kan, peraturan pemilu ini segera setelah itu dilantik, KPU yang baru dilantik, maka ini segera harus diselesaikan, termasuk pendanaan pemilu. Ini krusial. Nah, yang menjadi pandangan kritis saya ini, jangan-jangan yang menjadi kekhawatiran kita hal-hal yang teknis ini. Hal-hal yang teknis ini kadang-kadang bisa mempengaruhi yang strategik. Ini perlu kita kawal juga. Jadi penyelenggara pemilu perlu kita kawal, kita pastikan bahwa mereka bekerja secara on the track, tepat waktu juga, sehingga pemilu 2024 dapat dilaksanakan sesuai dengan hari yang ditetapkan ya. Ini penting sekali karena yang teknis-teknis ini meskipun ya nggak semua orang yang masuk ke dalam area teknis ya, Mas Hari ya, nggak semua orang. Tetapi kita bantu, kita kawal teman-teman yang memang bekerja di teknis pemilu kepemiluan ini. Karena penting sekali, tanpa membereskan hal-hal yang teknis, halangan-halangan yang teknis ini, pemilu akan sulit diwujudkan. Makanya ini adalah momen bagaimana kita mendukung sepenuhnya penyelenggara pemilu agar tepat waktu dan sesuai dengan harapan publik bahwa pesta demokrasi berjalan dengan baik ya, dan nutup juga wacana ya penundaan. Kuncinya di situ, legal teknisnya ini harus dibereskan untuk memastikan pemilu 2024 tepat waktu. Lalu yang kedua mengenai perpanjangan jabatan. Ya memang soal komunikasi politik ya, Mas Hari ya dan rekan-rekan sekalian. Ya ini memang ya Pak Jokowi harus hari ini mungkin besok-besok atau ke depan ya harus to the point sekali ini ngomong gitu. Memang harus to the point. Saya selesai 2024 karena mandat konstitusi mensyaratkan saya 2 periode. Titik. Itu akan clear. Tapi kalau misalkan patuh terhadap konstitusi, ya taat pada konstitusi, kalau konstitusinya berubah tengah jalan, nah Masih ini Mas ya? ya repot kalau berubah kan, karena
Karena ya itu tadi ya, betul Mas, bahwa konstitusi ini kan bukan berhala ya, bukan yang nggak bisa diubah. Bisa diubah. Asal memenuhi ketentuan quorum dan ketentuan persyaratan teknisnya bagaimana mengubah di pasal 37 itu, dan aturan internal MPR, ya ini bisa diubah. Cuma kan masalahnya sekarang, ya kita nggak sembarangan mengubah konstitusi, karena konstitusi ini kan, ini adalah panduan ya, panduan kita bernegara, panduan kita berperilaku politik dalam skup negara. Lalu ini juga sistem di dalamnya ini. Sekali diubah, ini akan mempengaruhi yang lain gitu. Nggak bisa kita comot mengubah satu hal aja. Ambil contoh begini, PPHN misalkan. Katanya kan isu yang sebelumnya penundaan ini kan apa sebelumnya lagi soal PPHN. Ya pertanyaan paling simpel dalam sistem ketatanegaraan kita, ini kalau PPHN dijadikan materi perubahan lalu ditaruh di dalam pasal 3 atau pasal berapa PPHN, sekarang pertanggungjawabannya seperti apa? Di masa lalu iya, MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sedangkan Presiden adalah mandatarisnya. Artinya apa yang ditetapkan oleh MPR harus dijalankan oleh Presiden. Apabila tidak dijalankan, MPR bisa meminta pertanggungjawabannya. Nah kalau sekarang seperti apa? Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat, dipilih langsung oleh rakyat. Ini kan membuat kerumitan baru di dalam pertanggungjawaban Presiden. Dan ini akan membuat kacau tatanan konstitusional. Nggak bisa kita sembarangan, apalagi PPHN ini ditetapkan oleh MPR. MPR sebagai lembaga negara biasa. Masalahnya hari ini bukan lembaga negara tertinggi lagi ya. Karena ya kewenangannya sudah berubah sama sekali. Makanya perdebatannya hari ini, konstitusi kita ini tetap konstitusi yang awal ya, yang ditetapkan 18 Agustus dengan sedikit perubahan, atau konstitusi baru. Ya, istilahnya sekarang Republik keempat lah istilahnya, kalau kita menggunakan istilah Perancis itu Republik keempat gitu, karena konstitusinya baru sekali. Nah, apakah seperti itu? Nah, ini kan kalau diskusi seperti ini kan lebih hangat gitu mengenai bentuk-bentuk seperti ini. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran saya, bahwa konstitusi ini memang bukan berhala, dia bisa diubah, namun harus tahu kapan mengubahnya. Apakah sesuai dengan kebutuhan politik, kebutuhan dinamika masyarakat atau tidak. Kalau hanya mengabdi demi kepentingan kekuasaan semata, konstitusi yang kita bangun capek-capek pasca reformasi ya, ini tidak ada nilainya lagi. Legitimasinya akan nggak ada, akan hilang. Rakyat sudah tidak percaya lagi. Nah, inilah yang kita hindari gitu. Kita mau membangun peradaban hari ini. Bukan lagi sekedar bukan sekedar ya ini aja, berpolitik aja, tapi kita membangun peradaban. Dan kita ingin memastikan bahwa Indonesia akan tetap ada dalam tahun-tahun mendatang dengan tatanan konstitusional yang ajak, yang bisa mengakomodasi dinamika masyarakat, dinamika sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Maka mengubah konstitusi itu bisa, tetapi memang harus secara bijak. Nggak bisa kita hanya sesuai dengan syahwat politik saja, ini tidak bisa. Lalu mengenai ini Mas ya, saya memang melihat betul itu bahwa Wapres ya tanggal 24 Maret ya, itu ya clear. Clear Sekali ya. Nah, ini makanya belum clear Bapak Jokowi kalau menurut saya. Wapres bisa gitu. Langsung to the point. Kok presidennya nggak bisa? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita kan. Makanya ini perlu, menurut saya memang kadang-kadang seperti ini Mas Ari dan rekan-rekan sekalian. Pak Jokowi itu harus membangun suatu kalau di Amerika itu kan ada executive office ya, jadi kantor eksekutifnya. Nah, kita ini harus membangun itu juga gitu loh, sehingga statement itu benar-benar disusun, diuji di dalam sebelum dilempar ke publik itu secara tepat gitu. Nah, kita ini belum sampai membangun kantor kepresidenan atau lembaga kepresidenan yang ada executive office-nya yang benar-benar menyusun program pemerintah ini seperti apa. Ya kita sama-sama tahu aja lah ring satu presiden seperti apa. Ininya ya lebih ke mengakomodasi kepentingan politik dibandingkan teknokratiknya.
Nah, ini yang yang ke depan memang ya catatan kita bahwa ke depan apabila menginginkan lembaga eksekutif yang benar-benar bisa mengeksekusi program dengan tepat, lalu bagaimana merespon dinamika politik secara tepat juga ya dimulai dengan membangun ring satu yang capable, eksekutif office yang dibangun yang benar-benar capable. Kita nggak bisa ya mencomot ya demi perimbangan politik aja gitu, tidak bisa. Nah, ini menurut saya komunikasi politik kita nih harus diperbaiki ya, Presiden. Ke depan memang harus tepat waktu aja bilang bahwa saya selesai di 2024. Itu selesai, Mas. Narasi selesai itu. Kita langsung beralih bagaimana menyukseskan pemilu 2024, recovery ekonomi, dan jelas seperti itu sih menurut saya. Good point. Baik, terima kasih Mas Firly juga tadi. Jadi intinya kalau soal ring satu presiden, saya sih dugaan saya ya, apakah ring satu presiden ini tidak atau manuver politik wacana ya, memang tidak, ataukah atau orang-orang sekitar presiden penundaan pemilu dan jabatan parlemen ketiga, pemerintahan dan kepala negara itu bahasa Jawanya sakjane sejatine koyo ngopo ya. Bagaimana sikap aslinya itu kita masih membaca, masih meraba-raba. Nah, itu baik. Bang Masinton sudah bergabung bersama kita. Bang Masinton, selamat siang menjelang sore. Bang Masinton, Bang. Halo Bang Masinton. Bang Masinton masih di mute. Mohon maaf. Bang Masinton masih mute. Sorry Bang. Bang Masinton. Masih mute Bang. Halo Bang. Bang Masinton masih mute. Malah keluar ya. Masinton, tadi kita sudah ada yang ingin bertanya, saya coba akomodasi. Silakan Bapak. Saya nanti pertanyaan buat para narasumber dan Bang Masinton. Diambil dulu Pak Ilya. Mohon izin Pak Ilya. Ya, silakan Bapak. Sudah kedengeran? Ya, sudah Bapak. Silakan. Terima kasih. Saya ini mau bicara cuma sebagai rakyat biasa saja. Saya kepingin, maaf ya, saya kepingin majelis ini tegas. Maksudnya, kan konstitusi sudah menyatakan 2 periode. Jadi kita nggak usah nunggu Presiden Jokowi untuk bilang dia mau 2 apa 3. Tegas saja, konstitusi udah 2, udah. Jadi mau kepingin apa nggak kepingin cuma 2. Sebagai presiden dia tentu akan taat pada konstitusi. Kalau amandemen itu dibikinnya harus ada syaratnya, keadaannya harus genting betul, jadi harus persyaratan, tidak sembarang waktu apa amandemen. Jadi kayaknya undang-undang kita bisa dibuat semau-maunya akhirnya, nanti enggak ini amandemen, enggak, harus ada syarat yang berat untuk bikin amandemen itu. Jadi kita tegas dengan konstitusi, presiden 2 periode. Kalau Jokowi bekerja bagus sebagai presiden, itu memang sudah harusnya sebagai presiden. Tidak, bukannya kita harus puji setinggi langit, memang itulah presiden. Good point, Pak. Ya, jadi saya pikir lebih baik kita tegas. 2 periode. Sudah itu pemilihan umum, jangan ditunggu keadaan harus begini, keadaan harus. Panitia pemilihan umum kan terpisah dari pemerintah. Ya, rejim pemilu sendiri, Pak. Ya, makanya jadi tidak mengganggu masalah keadaan ekonomi. Jadi sebaiknya kita tegas. Itu. Usul saya kita tegas sebagai bangsa Indonesia. Sebab ada bahasa Jawa yang dibikin kita nggak tegas, misalnya ngono ya ngono, nah ini ojo ngono, itu nggak tegas. Pengen jangan bilang 3 periode, suruh orang lain yang bilang, kan itu nggak lucu, Pak. Iya, Pak. Jadi coba tegas lah, itu usul saya. Saya sudah menghadapi sebanyak presiden, saya ikuti semuanya dengan tertib. Semuanya saya lihat ketegasan yang kurang. Gitu. Jadi mohon maaf ya, saya cuma pegangan kita Indonesia mulai tegas. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Ilya Arslan. Ya, sesuai dengan yang sikap kita juga Pak Ilya. Bagaimana kita tegas terhadap konstitusi. Ya, sembarangan menghadapkan konstitusi. Itu sesuai konstitusi. Selamat siang Bang Masinton.
Baik, Bang Masinton sepertinya masih di lapangan kondisinya. Tadi mencoba, ini sudah masuk. Bang Masinton, selamat siang. Suaranya masih mute, Bang Masinton. Halo, Bang. Bang Masinton masih mute. Halo, Bang Masinton. Suara belum masuk, Bang, masih mute. Suara masih mute, Bang. Wah, keluar lagi ya. Baik, sambil menunggu Bang Masinton di daerah Jawa Timur, Pak Ilya Arslan tadi, bagi tegas pada konstitusi periode masa pernyataan dari Pak Ilya, sehingga sebagai bangsa dan negara kita harus tegas soal ini. Nah, juga ketegasan dari para pemimpin bangsa, ini yang sekarang kita tunggu. Selamat siang, Bang Masinton. Ya, selamat siang. Alhamdulillah, Bang. Iya, sorry. Terima kasih, Bang Masinton. Ya, Ya, gimana? merangkum dari para narasumber dan beberapa ada yang sudah menanggapi forum diskusi kita. Ada 3 isu sebenarnya terkait dengan topik diskusi kita, bahwa ketika perpanjangan penundaan pemilu, Ya, terus? itu perlu hasil diskusi kami perlu ditindaklanjuti oleh Presiden bersama pemerintah melalui langkah-langkah konkret. Yang pertama soal isu penundaan pemilu, ya perlu Presiden bersama pemerintah perlu memastikan bahwa penyelenggara pemilu, KPU Bawaslu yang baru, dan pentahapan pemilu itu bisa berjalan sesuai jadwal. Karena kan 11 April nanti ini adalah habis masa jabatan KPU dan Bawaslu lama. Sehingga memastikan penyelenggara pemilu dari statement Presiden penundaan pemilu. Perlu ada eksplisitkan secara tegas bahwa yang menarik 24 kita Presiden Jokowi, ini perlu saya pikir ada statement tegas untuk menutup untuk case close clearly soal jabatan presiden. Yang ketiga soal amandemen konstitusi, isu ketiga. Nah, memastikan bahwa proses-proses manuver politik, persiapan-persiapan untuk amandemen konstitusi paling tidak bisa diubah amandemen konstitusi. Katakanlah mengatakan diakomodasi dalam undang-undang, akomodasi PPH yang tidak dalam. Nah, bagaimana amandemen konstitusi ini? Selalu bagaimana sikap berbicara politik baru? Bagaimana Bang Mas amandemen? Silakan Bang Masinton. Ya, menurut saya Presiden nggak perlu lagi menjawab apa yang ditanyakan oleh sebagian publik ya, bahwa Presiden nggak perlu menurut saya menjawab itu kembali, karena pertama Presiden sudah tegas itu sebenarnya sikap Presiden sebagai kepala pemerintah ya dan kepala negara. Beliau mendelegasikan dan menugaskan Menteri Dalam Negeri karena Presiden adalah pemegang kuasa pembentukan undang-undang, ya, pelaksanaan undang-undang gitu. Nah, Presiden sudah memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk bersama DPR ya menyepakati agenda pelaksanaan pemilu itu pada tanggal 14 Februari 2024. Itu satu. Nah, kemudian tadi April akan berakhir periode masa jabatan KPU ya yang sekarang. Nah, DPR bersama pemerintah sudah ya memilih, terutama DPR sudah melalui Komisi 2 dan di paripurna DPR RI sudah memutuskan nama-nama calon komisioner Komisi Pemilihan Umum untuk periode berikutnya. Nah, mereka lah yang akan menyelenggarakan, dan itu tinggal dilantik Presiden nanti. Ya. Nah, kemudian ya dalam tahapan pelaksanaan pemilu tentu butuh anggaran.
Nah, maka nanti pemerintah bersama DPR akan membahas anggaran tersebut dalam APBN kita, termasuk tentang anggaran persiapan pemilu dan juga pelaksanaan pemilu nantinya. Nah, artinya bahwa agenda pemilu itu sudah fix diputuskan pemerintah bersama DPR. Nah, kemudian ya terkait sikap PDI Perjuangan di dalam amandemen tentang usulan PPHN. Nah, PDI Perjuangan menarik diri dari pembahasan amandemen. Seperti itu. Nah, agar supaya agenda-agenda tumpangan dalam amandemen itu tidak terjadi gitu ya, terutama yang dikhawatirkan oleh publik nanti akan dimasukkan agenda-agenda tumpangan seperti penambahan masa periode jabatan presiden. Nah, itu sebagai sikap dari PDI Perjuangan. Nah, kemudian kemarin Presiden menyampaikan dalam pembukaan sidang kabinetnya melarang menteri-menteri untuk membicarakan tentang perpanjangan periode presiden seperti itu. Nah, menurut saya itu harus kita apresiasi baik, dan itu adalah sikap dari Presiden bahwa Presiden tidak ingin ada manuver-manuver politik dari pembantu-pembantunya di luar tugas pokok dan fungsi kementerian-kementerian tersebut. Nah, sesungguhnya ketika Presiden melarang itu, ya, menteri tidak boleh lagi ada melakukan manuver, dan bila perlu sebenarnya adalah, ya, menteri yang mewacanakan itu harus dievaluasi itu, gitu. Harus dievaluasi karena apa? Itu adalah apa ya? Kalau saya katakan tuh pencoleng demokrasi itu. Dievaluasi berarti maksudnya diresapel gitu, Bang? Ya evaluasi macam-macam lah. Bisa aja. Ya gitu loh. Nah, artinya dan kita publik ya. Ya. Jadi bahwa demokrasi ini tidak boleh kita hanya sandarkan pada orang-orang politik saja, tapi juga politik ini harus menjadi ranah publik. Nah, kita publik juga harus ikut mengawasi terus ini. Nah, bila perlu ikut menyuarakan. Kalau ada dari pusat kekuasaan ingin menabrak konstitusi, itu adalah pertama dia pencoleng demokrasi, ya. Kedua, itu adalah bibit lahirnya tirani. Gitu loh. Nah, kita nggak boleh tolerir ini. Karena ini adalah tidak senapas dengan agenda reformasi dan demokrasi yang kita perjuangkan ketika tahun 97-98 lalu. Kita nggak akan pernah bicara tentang demokratisasi kalau kemudian ya ada aparatur pemerintah, apalagi itu menteri yang punya tendensi berwatak tiran. Nah, ini menurut saya ya, apa yang dilakukan oleh salah seorang, bukan lagi salah seorang, ada 2 menteri kalau nggak salah itu ya. Yang pertama Menteri BKPM kalau nggak salah ya, benar nggak sih? Nah, terus kemudian Menko Maritim Investasi yang bukan itu, dia tidak bidangnya itu. Nah, ini harus menjadi juga pertanda kepada elemen-elemen pro-demokrasi. Bahwa bibit tirani itu ada bersemayam di dalam tubuh kekuasaan hari ini. Nah, ini menjadi warning kepada kita semua tentunya. Nah, yang bagi saya, ya, yang bagi kita bagaimana memperjuangkan demokrasi itu dengan susah payah, dengan keringat, darah, dan bahkan air mata, bahkan nyawa, begitu. Nah, orang-orang yang berbicara tentang, ya, tentang
penambahan masa periode presiden, ya, menabrak konstitusi, itu datang dari pusat kekuasaan. Nah, ini harus sebenarnya para sindikat harus menyuarakan supaya ini untuk diresapel. Ini pengkhianat demokrasi, gitu loh. Poin Bang. Ya, ini pengkhianat demokrasi nih. Ini harus menjadi catatan kita. Ya, ini Soeharto baru. Nah, ini orang yang kerjanya ingin kekuasaan, mengeruk kekayaan alam rakyat Indonesia, dan bukan untuk kepentingan rakyat. Inilah oligarki kapital namanya, yang sekarang ya mencoba bukan lagi menginfiltrasi kekuasaan, tapi sudah mengintervensi pusat kekuasaan dan ingin membajak, dan bukan lagi membajak ya, saya rasa ya inilah perampok demokrasinya. Nah, itu. Nah, menurut saya ya ini harus disuarakan untuk dilakukan reshuffle. Menurut saya, menteri yang berwatak tirani seperti ini, nah, kalau kita biarkan, ini akan tetap beroperasi dan bergerilya untuk memanfaatkan jabatan dan kekuasaan, ya, menabrak sendi-sendi konstitusi dan dibenturkan kepada rakyat, gitu loh. Nah, ini menurut saya yang harus dikoreksi dan dievaluasi dalam tubuh kekuasaan itu. Kalau kita mau benar ya, menegakkan konstitusi. Jadi kalau dikatakan presiden bahwa ada yang ingin menambah masa periode presiden dari 2 periode, 3 periode, 3 periode, ya, bahwa itu kata presiden menampar muka saya, ingin cari muka ke saya, ingin Menjerumuskan Bang, menjerumuskan saya. Ya sudah, itu dia orangnya. Itu dia orangnya, udah ketahuan kan. Maksudnya tindakan tegas gitu Bang maksudnya. Loh iya, artinya siapa yang ingin menjerumuskan presiden? Siapa yang ingin mewacanakan 3 periode dan menggalang 3 periode? Siapa? Luhut. Siapa yang mencari muka? Siapa yang mewacanakan 3 presiden memobilisasi dukungan kepala desa? Luhut. Siapa yang ingin menjerumuskan presiden? Yang menggalang beberapa ketua umum partai. Udah terang-terang ketua umum partai itu bicara Luhut. Artinya Brutus di dalam istana itu ya Luhut. Nah, kan itu. Sampai seperti itu Bang? Iyalah. Lord Brutusnya presiden. Iya kan? Ya kalau kita bicara ya kita kan nggak boleh tedeng aling-aling kalau terhadap kepada pengkhianat demokrasi. Ya kita nggak boleh tedeng aling-aling. Ya, memang itu. Emang siapa yang menggalang dukungan untuk 3 periode? Ya yang saya tanya deh ke teman para sindikat, siapa yang menggalang itu? Ya. Sudah bisa tunjuk hidung ya? Hah? Kita sudah bisa tunjuk hidung. Dan Ya sudah, nggak perlu tedeng alih-alih ya, Pak, tanya ada, kita bukan fitnah, bukan bukan pencemaran nama baik. Iya kan? Ini kan kita sampaikan fakta yang ada. Media juga sudah mengungkap itu. Jadi terkait isu perpanjangan jabatan presiden ini posisi PDI Perjuangan ini menjadi kunci. Jadi ya sudahlah, kita kan beberapa kepentingan itu. Ini tergantung trade off-nya bagaimana. Bagaimana PDI Perjuangan menanggapi bahwa ini kalau PDIP bisa masuk, bisa ikut di isu wacana ini, bisa jadi ini barang. Kira-kira bagaimana memastikan ini bahwa tidak jadi, dan bagaimana sebenarnya posisi PDIP terkait dengan relasinya dengan Jokowi soal ini, Bang? PDI Perjuangan sikapnya jelas kan, menarik diri dari proses usulan amandemen. Good point. Itu kemudian sikap PDI Perjuangan jelas, ya ngapain kita bicarakan hal-hal nggak penting gitu loh. Toh pemilu sudah kita agendakan, dan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang dan memiliki suara terbanyak praksi-praksi di DPR,
kita sudah menyetujui, bahkan ketua DPR-nya juga adalah kader PDI Perjuangan. Kita sudah bersepakat bersama pemerintah agenda pemilu itu 14 April 2024. Ya sudah clear kita di situ. Nah, bahkan kita minta PDI Perjuangan minta stop bicara tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Artinya sikap PDI Perjuangan clear di situ. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Bang Masinton. Jadi kondisi terkini sebenarnya posisi PDIP dan kemudian sikap Pak Jokowi sudah linear. Sebelumnya sempat berbeda terkait isu ini, atau sebenarnya Ya, isu ini permainan sekelompok kecil elit di sekitar presiden? iyalah, ini manuver orang yang ada di lingkaran presiden, ya. Saya nggak tahu apakah itu sepengetahuan presiden atau tidak, gitu ya. Yang mencoba memanfaatkan situasi pandemi ini, ya, untuk memperpanjang masa jabatannya, karena dia juga berharap masa jabatannya diperpanjang. Jadi ini orang yang haus kuasa, haus jabatan, ya, dan ingin mengeruk sebanyak-banyaknya. Nah, kita tahu, ya, orang tersebut juga punya banyak kaitan bisnis di mana-mana yang diduga, ya mungkin kepentingan memperpanjang itu kepentingan korelasi bisnisnya, yang itu nggak ada urusan sama konteks kepentingan rakyat. Itu loh. Nah, jadi menurut saya, ya, yang ini yang harus kita cegah. Nggak boleh ada perilaku kekuasaan yang sengaja menabrakkan konstitusi itu, ya, dengan mengutak-atik konstitusi walaupun itu bukan kitab suci, ya, hanya untuk kepentingan politik kekuasaan. Itu menurut saya nggak boleh. Demokrasi itu adalah membatasi keserakahan penguasa, dan maka masa jabatan juga diawasi. Makalah dalam sistem negara demokrasi itu seluruh aspek ketatanegaraan diberikan ruang check and balances, diberikan ruang kontrol. Nah, kita terhadap penguasa yang begini, ya, inilah yang saya sebut tadi berwatak tirani, yang merasa paling hebat sendiri, benar sendiri, gitu loh, bisa mengatur sendiri. Ini yang disebut oligarki kapital, dengan kuasa uang, kuasa modal, merasa bisa membeli seluruh suara rakyat, dan merasa bisa mengatur dan membeli politisi seperti itu untuk merubah yang dia inginkan, seperti itu. Baik, good point Bang Masinton. Terima kasih bagi tirani yang berwatak tirani. Bagaimana? Dan satu, Brutus, Bang, cukup keras ini Bang Masinton menyebut bahwa oknum tertentu sebagai Brutus sekitar Pak Jokowi. ya, jadi kalau ditanya siapa Lord Brutusnya presiden, ya singkat aja Lord Brutusnya presiden LBP. Iya, strike forward langsung kepada Pak LBP. Baik. Iyalah, Saya saya juga ngajak teman-teman para sindikat yang masih muda-muda, punya idealisme. Ayolah kita tentang, kita lawan itu. Nggak boleh itu tirani yang berwatak tiran seperti itu, nggak boleh ada dalam lingkar kekuasaan. Kita tentang sama-sama lah. Oke, Siap, Bung. kata Mas Firdi tadi. Jadi gini, Bung, sambil ini aja nih, Bung, ya. Demokrasi yang kita perjuangkan itu ketika tahun dominasi kaum tua yang mengatur-atur orang muda. Nah, ini sekarang pengulangan nih. Ini sekarang yang terjadi adalah pengulangan. Orang tua yang gila kekuasaan, gila jabatan, gila kekayaan, ya, kemudian mencoba mengatur-atur tatanan demokrasi kita hari ini. Sorry to say, anak-anak muda sekarang harusnya tersinggung dan berontak itu. Good point. Luar biasa. Langsung responnya dari peneliti muda para sedikit, Firdi. Silakan ini, Firdika Rizky Utama. Oke, Bung. Silakan, Firdi. Sebenarnya sama, sebenarnya kurang lebih. Cuma kan Mas Sinton lebih forward aja, lebih lantang kan. Karena kalau saya ngomong tadi langsung ada somasi nanti. Iya. Enggak, tadi benar, Pak. Tadi saya melihatnya gitu, Bung. Kalau
2019 terutama ya ini ya, banyak peneliti bilang bahwa Presiden Jokowi ini sudah bukan meninggalkan atau bahkan lebih tepatnya terkurung oleh dominasi oligark di dalamnya, karena 2014 mereka masih Jokowi lah ya, masih bisa mendengar aspirasi masyarakat, masih humble. Kemudian 2019 ke sini ini semakin besar, dan beberapa pertemuan kan bahkan juga terjadi oleh Luhut dan kemudian disebut oleh Tempo adalah ya udahlah, Idrus Marham dan teman-teman kan juga sempat bertemu. Kalau laporan Tempo kan seperti, dan saya sudah pernah beberapa kali ketemu beberapa orang-orang itu, dan ya memang yang dibilang Mas Hinton bahwa sebenarnya ada kepentingan, saya sebut bahwa ada kepentingan ya, bahwa mereka ingin menyelamatkan ketika pandemi, mereka tidak dapat uang banyak dari bisnisnya, kemudian inilah dimanfaatkan oleh orang-orang oligark kapital di dalam tubuh pemerintahan, kayak gitu Mas Ari. Dan ya mau nggak mau memang harus ada pembersihan, dan yang lebih tegas ya tadi, masalahnya Presiden Jokowi berani nggak atau bisa nggak dan mau atau tidak untuk mereshuffle misalnya tadi disebut Bang Mas Hinton dan Luhut. Karena kalau lihat dalam undang-undang bahwa misalnya ya menteri kan bertanggung jawab, dan pengangkatan atau pemecatan menteri adalah haknya presiden, tapi sejauh mana misalnya Presiden Jokowi berani untuk melakukan reshuffle, penggantian atau bahkan evaluasi apapun terhadap menteri-menterinya, terutama tadi Lord LBP. Jadi Firdi ragu ya, apakah Presiden Jokowi BP kira-kira begitu ya? Kalau menteri lain mungkin bisa, berani lah. Tapi kalau LBP saya agak ragukan. Ini kalau Firdi jadi Presiden Jokowi masih ragu-ragu nih. Bagaimana Mas Niki Farizal? Dilanjutkan ini statement dari statement strike forward dari Bang Mas ini Pak Jokowi sudah kembali on, perlu dengan ini tidak menurut ini to the point kali. Ini emang ya ya kita udah mengetahui lah bahwa Pak Luhut sepak terjangnya ini kan meskipun labelingnya Menko, Menteri Koordinator, tapi kan powernya seperti Prime Minister. Nah ini emang ya kadang-kadang saya menginginkan sudahlah kalau memang praktik kita ya bernegara menjalankan pemerintahan ini mau seperti parlementer, ya udah kita ubah aja sistem pemerintahannya gitu. Memang ada Prime Minister sekalian gitu, powernya jelas konstitusional gitu, daripada seolah-olah ya, tapi rasa Perdana Menteri ya. Betul karena memang kayak misalnya sehari ini sih belum ya Mas Ari ya, tapi suatu saat nanti apabila kita akan menghadapi polarisasi dalam pemilu ya, lalu capresnya adalah incumbent, kita membutuhkan satu presiden yang hanya fungsinya sebagai kepala negara, simbol persatuan. Kita akan membutuhkan itu suatu saat nanti apabila terjadi polarisasi. Nah hari ini kan melekat nih dua-duanya nih. Jadi kepala negara dan dua topi. Jadi memang kepala negara, kepala pemerintahan. Jadi begitu dia bertarung di dalam pemilu, pilpres, ya kita kehilangan kekosongan simbol pemersatu. Nah one day kalau memang ingin melihat ulang bagaimana sistem pemerintahan ini ya itu kalau mau dicek secara benar gitu, benar nggak sih kita menjalani pemerintahan, jangan ubah masa jabatan gitu. Masa jabatan ini kepentingan politik sekali gitu. Lalu yang kedua soal reshuffle, ya kita sama-sama tahu aja lah ini hari ini gitu. Ya yang bertahan lama kan cuma satu orang. Maksudnya itu di luar ini ya, di luar yang teknokrat ya. Ya Pak Luhut kan bertahan lama gitu loh. Dari kepala KSP lalu sampai dengan jadi Menko, dan Menko sampai hari ini udah Menko Maritim ya. Kalau reshuffle menurut saya memang banyak sekali ya, memang koreksi kita terhadap jalannya pemerintahan hari ini. Reshuffle itu salah satu caranya. Tapi ya kita lihat aja nih, berani nggak Pak Jokowi ini menggunakan kewenangan konstitusionalnya ya, kocok ulang ini kabinet gitu. Jadi memang di sisa akhir masa jabatannya, ya memang harus lebih fokus pada program-program yang prioritasnya ini ya. Kita butuh menteri-menteri yang tangan dingin, yang teknokrat, yang memang bisa mengeksekusi ini. Karena ini banyak sekali ini programnya yang belum jalan nih. Kita aja udah hampir 3 bulan ngeributin
wacana ini ya, penundaan, perpanjangan masa jabatan, penambahan periodisasi lewat amandemen kelima. Jadi memang kalau mau kocok ulang, mau reshuffle, saran saya adalah menterinya yang tangan dingin, yang memang punya kapasitas sebagai teknokrat, jadi bisa besar eksekusi ya, program-program yang penting sekali gitu. Nah memang kembali lagi kepada Pak Jokowi, berani atau tidak menggunakan kekuasaannya itu. Ya kalau kita lihat hari ini kan lebih mengakomodasi lah perimbangan. Kayaknya memang kalau Mas Hari mungkin ya, Mas Hari bisa ngelihat kita ke belakang lagi, memang Presiden di masa akhir, di 2 periode ini, di periode terakhir ya maksudnya ya, lebih banyak menjaga keseimbangan sih. Ya, keseimbangan. Keseimbangan ya, karena ya udah nggak punya kekuatan lagi gitu. Paling bentar lagi ya kalau misalkan kita efektif nih, kita lihat ya 2000, ini kan 2022 ya, mungkin bulan November ini sudah lost ininya, grip powernya sudah lebih moderat ya, nggak kuat lagi karena 2023 partai politik yang ada di lingkar utamanya ya sudah memikirkan untuk pemilu. 24. Iya. Kita udah mulai makin tergerus ya. Makanya kalau kita mau lihat keliaran manuver ini saya melihat nih sebelum November menurut saya ya. Kalau sudah masuk November kayaknya partai politik sudah berpikir udah saatnya sekarang kita running untuk 2024. Seperti itu ya. Karena persiapannya kan makin kecil ya, makin ruangnya itu makin sempit gitu untuk 2024. Jadi injury time, iya. Partai bersama kelompok elit tertentu melakukan manuver-manuver. Makanya kita mesti kawal terus tradisi konstitusionalisme kita ini sampai dengan ya memang waktu akan mengatakan ya sudah tidak bisa lagi Anda melakukan ini karena partai politik harus mempersiapkan dirinya untuk pemilu 2024 gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kawal terus, ya suarakan terus bahwa kita harus tegakkan demokrasi konstitusional, ya karena mahal sekali apabila kita balik lagi ya, teman-teman sekalian ya, Mas Hari ya, balik lagi ke ke masa otoritarian atau masa anggaplah hybrid system gitu, waduh itu mahal sekali gitu. Demokrasi ini mahal gitu, seperti itu. Ya. Terima kasih. Demokrasi kita mahal, cost juga mahal. Ya. Pak Harto dan mereka. Tolong ke publik ini dia. Kalau saya gini, ini kan wacana-wacana ini. Kalau saya konkretnya bagaimana? Ayo, ada teman-teman di para sindiket, CSIS, ya kan, sama teman-teman lainnya. Ayo kita bikin kaukus, kita tolak ini, gitu loh. Apapun mungkin kita ya dalam beberapa isu politik yang sifatnya yang sifatnya tidak terlalu prinsipal. Kita mungkin bisa berbeda, tetapi hal-hal yang prinsip dalam konteks kebangsaan, hal yang prinsip dalam konteks demokrasi dan konstitusi kita, ya, menurut saya kita harus sama-sama ini menggalang dan mengingatkan, terutama teman-teman yang muda, mengingatkan politisi tua, ya, bukan politisi tua lagi, pejabat tua yang menurut saya masih bermental serakah dan berwatak tiran. Ini harus kita hentikan gitu loh, harus kita ingatkan sama-sama. Nah menurut saya ya, dari forum-forum diskusi ini kita harus melahirkan satu konkret aksi. Nah, entah itu kita bikin kaukus bersama itu menolak itu gitu loh. Kita harus selamatkan demokrasi ini secara bersama-sama. Tidak boleh dikangkangin oleh ya elit-elit tua yang berwatak tiran dan serakah. Nah, demokrasi itu membatasi keserakahan kekuasaan gitu loh. Good point, Bang. Nah, maksud saya ini dari forum diskusi yang baik ini muncul ide baik dan kita harus bisa mengaktualisasi dan merealisasinya secara baik melalui bentuk-bentuk aksi bersama seperti itu. Apakah kita bikin semacam kaukus mengingatkan ini gitu loh. Agar supaya tidak menjadi presiden buruk ke depan gitu loh. Sehingga orang-orang yang di pemegang kekuasaan, apalagi di pemerintahan yang bukan tupoksinya, itu bertindak semena-mena. Ini kan kesemena-menaan, kebrutalan ini. Gitu loh. Tanpa malu, galang dukungan, terus klaim big data apa? Pembohongan kok. Gitu loh. Nah, ini yang elit serakah begini harus kita ingatkan sama-sama.
di luar lu itu ada kekuatan besar, kekuatan rakyat yang menjaga konstitusi, yang menjaga demokrasi gitu. Seperti itu sih, Bung. Baik, Bang Masinton, bagaimana sebenarnya kan dalam hal-hal prinsip terkait konstitusi dan demokrasi kita, ini sebenarnya kita bisa bersepakat pada hal prinsip untuk urusan-urusan bernegara. Apakah potensi sekelompok elit tadi merampok demokrasi, Bang Masinton pribadi dan juga sebagai partai demokrasi, hal yang akan melanjut bisa membangun optimisme kita melakukan instabilitas. Bang Masinton sebagai pemain sekarang, oke, membantu upaya-upaya ke sana, dan bagaimana 2024 sesuai jauh, karena berdemokrasi dan berkembang, kalau sampai PD boda oleh, nah makanya kami ingin mengatakan lalu tanda tali. Saya ingin memastikan bahwa publik, masyarakat, media mendapat kepastian itu dari Bang Masinton. Silakan, Bang. Iya, jadi tadi saya sudah jelaskan. Bahkan saya mengajak teman-teman, ayo, gitu loh. Ayo kita bikin dari diskusi yang baik ini, kita bikin aksi bersama kita. Kalau itu pasti. Kita bikin, iya kan? Ayo, gitu loh. Kalau saya sudah, kegeraman saya sudah sampai pada level aksi. Ayo, ini harus kita ingatkan sama-sama. Ini tanggung jawab kita bersama. Untuk mencegah ya orang-orang yang berwatak tiran, yang kemudian rakus ya, menggunakan momen ini untuk menabrak hal-hal yang mendasar dalam prinsip kenegaraan dan konstitusi kita. Nah, saya ingat Pama yang Mahatma Gandhi katakan ya, kekayaan dunia ini, apalagi umpama kekayaan alam Indonesia ini sangat kaya melimpah, berlebih buat untuk 200 juta rakyat kita, 270 juta rakyat kita. Tapi nggak cukup untuk keserakahan satu orang gitu loh. Nah, keserakahan satu orang ini yang harus kita bendung. Good point. Gitu. Jadi kalau tadi umpama ditanyakan bagaimana sikap saya, sikap PDI Perjuangan, saya sebagai kader PDI Perjuangan, saya bahkan ngajak, ayo dari sini kita tindak lanjutin. Nah, gitu loh. Mau teman-teman mau bikin diskusi, bikin petisi, bikin apa, ayo. Saya ngikut dan Good point, Bang. Kita lanjutkan. Kita di depan bareng-bareng sama teman-teman, kita tolak nih, kita ingatkan gitu loh. Agar apa? Presiden ke depan tidak boleh lagi ada elit tua yang berlaku semena-mena dengan kekuasaannya gitu loh. Emang demokrasi yang kita perjuangkan tuh buat dia, tidak buat generasi muda bangsa ini, agar mengerti tentang kenegaraan yang sportif, pengelolaan kekuasaan yang adil gitu loh. Nah, demokrasi itu membatasi keserakahan. Maka ini ada benih elit serakah gitu loh ya, di dalam jantung kekuasaan. Ayo, harus kita tentang, kita ingatkan. You tidak boleh semena-mena seperti itu. Gitu loh. You harus berpikir tadi, stabilitas demokrasi itu kan buat siapa? Selain buat kita hari ini adalah juga legasi buat generasi muda kita agar ngerti tentang sportivitas dalam mengelola kenegaraan, demokrasi dan kebangsaan kita ke depan. Kalau ini kita biarkan terus-menerus, yaitu tadi yang dibahasakan oleh teman-teman, kapan kita stabil dalam menjalankan roda demokrasi ini? Kita akan melahirkan instabilitas baru terus, karena kita memelihara dan permisif terhadap orang-orang yang gila kuasa dalam periode masa jabatan itu tadi. Nah, dari sini kita harus ingatkan agar apa? Demokrasi kita ini bisa tumbuh stabil seperti Amerika, gitu loh. Siapapun yang berkuasa nggak pengen ngutak-ngatik masa periode jabatannya lah, apalah seperti itu. Nah, artinya ini kan bagus kalau kita mengingatkan terus dari sekarang, ini akan bagus sebagai legacy buat kita berdemokrasi ke depan ini. Seperti itu, Bung. Baik, luar biasa. Terima kasih ujung acara. Bang Mas Rizky Utama, peneliti para sedikit untuk closing statement menutup diskusi kita. Oke, Mas Hari. Terima kasih ya. Tadi seperti ini sebenarnya harus dikawal dengan sangat serius dan penuh perhatian terhadap isu amandemen ini.
Dan bagaimana caranya ya saya misalnya di masyarakat sipil ya paling tidak adalah bagaimana mengorganisasikan diri minimal dalam melakukan wacana tandingan terhadap ya, wacana-wacana untuk penambahan amandemen penambahan masa jabatan dan kemudian melakukan amandemen kelima itu. Dan kemudian lagi-lagi ya bagaimana rakyat juga harus siap bahwa kalau kemudian memang mereka elit politik itu kemudian ingin memaksakan diri ya mereka juga mau tidak mau mereka harus berhadapan dengan masyarakat yang juga sangat besar yang bahkan dalam beberapa survei lembaga survei juga mengingat bahwa pendukung Jokowi pun tidak mau ada mayoritas pendukung Jokowi tidak mau adanya 3 periode kayak gitu Mas. Baik, good point Vidi. Terima kasih untuk gagasan pemikirannya. Terima kasih Fidika Rizky Utama, peneliti Para Sindiket. Silakan dilanjutkan closing statement dari Mas Ya, Niki terima kasih, Farizal. Mas Haris. Silakan Selamat Mas. sore, rekan-rekan sekalian. Ya, saya ingin menutup bahwa para pendiri bangsa kita ini sudah meletakkan suatu prinsip penting dalam pemerintahan kita, namanya republik atau untuk kepentingan publik ya, res publica itu untuk kepentingan umum. Nah, yang perlu kita lakukan hari ini adalah ya penolakan terhadap wacana-wacana tadi adalah bagian merawat republik kita. Mengapa republik perlu dirawat? Itu yang menjadi pertanyaan. Yang pertama bahwa dalam republik kita berjejaring, kita berdiskursus, kita berkomunikasi satu sama lain. Lalu sama-sama kita memperjuangkan yang menjadi kepentingan publik, kepentingan umum, kesejahteraan umum. Yang ketiga adalah di dalam republik kita didorong untuk partisipasi. Hari ini adalah bentuk partisipasi kita dan mungkin ke depan mengawal demokrasi konstitusional adalah bagian dari partisipasi kita. Dan terakhir, di dalam republik kita membutuhkan suatu keutamaan, suatu keunggulan pribadi, suatu kemampuan tinggi dalam berintelektualitas. Maka untuk itu ke depan bahwa dalam menjaga konstitusi kita supaya tidak diselewengkan, itulah bagian dari menegakkan supremasi konstitusi itu dan bagian dari mengawal atau merawat republik kita. Jadi kita sendiri adalah pewaris dari tradisi republikanisme yang sudah ditanamkan oleh para pendiri bangsa kita. Seperti itu, Mas. Good point, Mas Niki Farizal. Terima kasih CSIS. Closing statement dari senior kita, Bang Masinton Pasaribu. Silakan, Bang. Ya, terima kasih para narasumber dan moderator beserta peserta Zoom Ari Firdi Niki ya, dan juga peserta Zoom dalam Para Sindikat ini. Nah, menurut saya apapun itu kita tidak boleh mentolerir ya sikap-sikap kekuasaan yang berwatak tiran tadi. Nah, dan kita juga tidak boleh permisif dengan sikap-sikap seperti itu. Karena apapun demokrasi ini ya sekecil apapun ruang untuk mempertahankannya harus kita pertahankan. Sekecil apapun ruang yang bisa kita lakukan untuk mengingatkan elit-elit yang rakus, menurut saya harus kita lakukan. Nah, hari ini kita bicara demokrasi adalah untuk kepentingan generasi kita yang akan datang. Bagaimana mengelola fairness dalam kekuasaan. Tidak boleh bermental serakah. Nah, apa yang kita perjuangkannya adalah bagian dari kita menaruh legacy ke depan. Dan saya sebagai diehard pendukung Pak Jokowi, saya nggak ingin kemudian Pak Jokowi ke depan itu meninggalkan legacy yang itu bertentangan dengan arus keinginan zaman gitu. Nah, maka 3 periode jabatan presiden itu bertentangan dengan semangat zaman hari ini gitu loh. Itu udahlah semangat zaman yang usang yang harus kita tinggalkan, nggak boleh lagi dihidupkan. Nah, maka dari saat ini ya kita harus konsisten mengawal itu dan tidak boleh permisif dengan sikap itu. Saya mengapresiasi undangan untuk kita mendiskusikan hal-hal yang prinsip dalam demokrasi dan ketatanegaraan kita yang dilakukan oleh teman-teman para sindiket ya, dan juga teman-teman yang berpartisipasi dalam diskusi ini. Kita jangan nggak boleh lelah untuk
berjuang menghentikan ya semangat kita untuk menentang orang-orang yang haus jabatan dan kekuasaan, menabrak rambu-rambu konstitusi dan demokrasi kita. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam hormat. PD Perjuangan, perjumpaan kita, teman-teman. Terima kasih pula untuk dalam diskusi ini. Kami mohon maaf, terutama pada sesi internet di kantor kami. Semoga ke depannya Jokowi untuk setelah pemilu jadi pelecut aksi kita bersama untuk sungguh-sungguh kita mengawal republik ini, menjaga konstitusi, mengawal demokrasi kita menjadi lebih baik untuk Indonesia maju yang lebih tangguh. Dan kita ingin memastikan bahwa dari seruan Pak Jokowi, Presiden Jokowi terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan ini, kita memastikan bagaimana penundaan pemilu itu dihentikan isu-isunya dan memastikan bahwa semua penjadwalan pentahapan pemilu dapat diselenggarakan sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan. Memastikan bahwa jabatan presiden hanya 2 periode saja. Dan Pak Jokowi harus menjadi teladan, memberikan keutamaan berpolitik untuk menjaga bahwa berpolitik dalam rangka bernegara dan bernegara dalam rangka berkonstitusi. Kita menjaga bagaimana untuk perjumpaan dan para sedikit berikutnya, dan kita masih terbit dari mencintai. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jumpa lagi, Bang. Selamat buka. Ya. Niki, terima kasih banyak, Mas. Nah, rekan-rekan media semua, terima kasih. Pak Ilya, sampai jumpa. Pak Ilya, sehat selalu. Pak Ilya. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Makasih banyak. Bikin keluar.